penyuluhan atau sosialisasi terkait dengan anti korupsi yang perlu kita sampaikan, perlu kita ketahui untuk menjadi pedoman kita dalam pelaksanaan sehari-hari. Tetapi sebelum itu kita melakukan pengenalan apa itu nanti anti korupsi itu bagaimana, kemudian delik-delik terkait dengan tindak pidana korupsi itu apa saja. Nah, ini memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar anti korupsi pada peserta melalui pembelajaran pengetahuan dasar anti korupsi, analis kasus korupsi, dan aktualisasi nilai-nilai dasar anti korupsi. Tetapi sebelum itu, ini saya sedikit pengenalan dengan saya. Kemudian selain itu saya sudah termasuk fasilitator pengadaan barang jasa pemerintah dari tahun 2009 hingga sekarang. Kemudian ini adalah beberapa buku yang pernah saya tulis dari mulai 2016 sampai terakhir kemarin 2022. Kemudian ini ada website, email, nomor telepon, dan nama saya. Ini ada sedikit pencerahan. Mungkin teman-teman sudah mengenal tokoh karismatik Jenderal Sugeng Imam Santoso. Dia adalah Kapolri tahun 68 sampai dengan 71. Jadi artinya kesederhanaan beliau, kejujuran beliau, kedisiplinan beliau itu sangat menginspirasi kita, generasi kita hingga sekarang. Nah, ini adalah materi hari ini secara singkat yang akan saya sampaikan, mulai dari membangun semangat anti korupsi. Yang pertama itu terdiri dari ada 4 contoh-contoh, ada tujuan akhir, ada indikator, ada referensiable, model, dan dampak dari korupsi. Ini poin-poinnya adalah dampak korupsi dalam berbagai bidang sektor, perbandingan antara kerugian keuangan negara dan hukuman finansial koruptor, dan selanjutnya sampai dengan membangun sikap anti korupsi, yaitu masalah terkait dengan integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Sebelum itu, silakan Bapak Ibu buka HP, kita melakukan pretest. Tidak hanya 10 soal saja, nggak sampai semenit. Tidak sampai semenit kalau dikerjakan. Ini adalah alamatnya bit.ly/pretest. Jangan lupa, jangan tertinggal satu huruf pun, nanti biasanya nggak ngebaca dia. Oke, silakan. Nah, ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman dasar. Sini. Oh. Pretest ada T-nya, PAK 22. PAK itu penyuluhan anti korupsi. Pertama yang saya sampaikan adalah terkait dengan contoh-contoh berbagai usaha pencegahan dan menentang korupsi. Jadi apa saja contoh-contoh kegiatan yang mencegah dan menentang korupsi? Yang pertama adalah penyuluhan anti korupsi. Penyuluhan siapa saja pelakunya? Ini kalau terkait dengan penyuluhan anti korupsi, itu seluruh lapisan masyarakat bisa melakukan penyuluhan anti korupsi. Nah, makanya salah satu poin dari KPK melaksanakan pencegahan anti korupsi itu adalah pelibatan masyarakat. Artinya bisa siapa saja. Ini karena tadi sebagai contoh, dapat berupa komunitas, mahasiswa, JND, satuan masyarakat seperti RW, RT atau kelurahan, atau organisasi nirlaba yang lainnya, itu seperti ormas, LSM, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kajian anti korupsi. Ini terkait dengan biasanya oleh Litbang, pusat kajian, atau universitas atau perguruan tinggi yang melaksanakan kajian-kajian terkait anti korupsi. Kemudian yang keempat adalah pembangunan sistem anti korupsi. Yaitu adalah kita berangkat dari rumah, tujuannya adalah ke kantor. Kita berangkat ke rumah, tujuannya kemana? Selalu ada tujuan. Setiap usaha harus pasti memiliki tujuan.
Usaha mencegah dan menentang korupsi sejatinya adalah mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini adalah tujuan bangsa, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian tujuan bangsanya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini sebagaimana dari di Al-Quran keempat. Finlandia, keterbukaan, transparansi dalam negara, sistem pengendali internal juga sudah berjalan dengan bagus. Fasilitas kesehatan, pendidikan gratis dari SD hingga universitas. Negara paling aman dan paling bahagia. Jadi ada survei kebahagiaan dunia, itu Finlandia menjadi negara. Ini data Sabtu kemarin, SPI yang sudah di-blast oleh KPK ke pegawai kita, baik PNS non PNS itu 85 orang. Per Sabtu kemarin itu hanya baru 7 orang yang ngisi. Jadi mohon teman-teman yang terima SMS, terima WA atau terima email dari frontirnya KPK, mohon dijawab. Karena kita masih minim. Dari 85 yang sudah di-blast atau dikirim, kalau tidak familiar dengan istilah blast, artinya dikirim, baik melalui WA, email, atau ini adalah tokoh-tokoh menjadi inspirasi kita terkait dengan tokoh-tokoh individu anti korupsi. Ada Mbak Harin Lopa, mungkin beberapa yang generasi saya itu masih ingat bagaimana beliau, kematian beliau karena membela kebenaran. Beliau adalah jaksa agung dengan tegas kata 60 dalam menegakkan hukum, siapa saja disikat. Bung Hatta, dia tahu, wakil presiden pertama, sederhana, jujur, lugu dan bijaksana. Kemudian tadi yang saya sampaikan ada Hukum Jenderal Polisi sebagai angkat polisi jujur dan anti suap. Jadi kalau Gus Dur, ingat Presiden Gus Dur dulu kan pernah nyampaikan hanya ada 3 polisi yang jujur. Hanya 2 polisi tidur. Hanya 2 polisi jujur. Google dan polisi tidur. Kemudian ini adalah Menteri Keuangan pada saat Orde Baru, persepsi korupsi atau IPK yang dilaksanakan oleh organisasi internasional, transparansi internasional yang melihat IPK setiap negara dari seluruh dunia. Kemudian yang kedua adalah indeks perilaku anti korupsi atau IPA. Ini adalah mengukur tingkat pemahaman serta pengalaman masyarakat yang terkait prinsip anti korupsi. Ini dilaksanakan oleh BPS. Dan yang ketiga adalah SPI, survei penilaian integritas, merupakan survei yang memetakan risiko korupsi, kemajuan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kementerian, dilakukan oleh frontir KPK. Jadi begini, prinsipnya semua sektor. Kalau persepsi korupsi ini ada istilah BON, ada CDMA, ada triangle ini terkait dengan kesempatan, motivasi dan rasionalisasi. Kalau kesempatan ada, motivasi ada, ya sudah terjadilah tindakan korupsi. Dasar hukum, ternyata kan anti korupsi, pembahasan anti korupsi ini tidak hanya di reformasi, di zaman Orde Lama juga sudah ada, Orde Baru, kemudian di Orde sekarang. 7 kelompok. Nah, ini kita memasuki adalah delik-delik terkait dengan tindak pidana korupsi. Ada 7 kelompok dari kalau di Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu ada 30 delik tindak pidana korupsi. Nah, dari 30 itu dirangkum menjadi 7 kelompok. Itu terkait dengan kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan. Mereka bahwa dari ini boleh kita terima apa enggak. Kemudian penyuapan pemerasan memenuhi unsur janji. Nah, ini adalah strategi pemberantasan korupsi, trisula pemberantasan korupsi yang di dalam KPK. Pertama adalah penindakan, berarti represif terhadap pelaku, kemudian pencegahan, itu mulai dari penyuluhan segala macam, itu artinya sebelum terjadinya tindak pidana, dan terakhir adalah pendidikan tadi terkait masuknya kurikulum ke dalam jenjang-jenjang pendidikan. Ini adalah rencana aksi pemberantasan korupsi sportivitas. Ini rencana aksi itu biasanya kita lakukan di OPD masing-masing, nanti kalau memang ada kesempatan waktu yang lain.
Nah, sekarang kembali saya bicara dengan integritas. Integritas ini sangat penting bagi kita terkait dengan pemberantasan korupsi, adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang diatur BBBM, adalah adanya strategi nasional anti korupsi dan pengaduan berbasis teknologi. Dan yang kelima adalah implementasi pendidikan anti korupsi, adanya kurikulum pendidikan anti korupsi di seluruh jenjang pendidikan. Jadi KPK sudah mulai mendorong mulai dari SD, SMP, SMA itu ada semacam pengenalan anti korupsi di mata pelajaran, biasanya masuknya di PPKN ya, di mata pelajaran PPKN itu dimasukkan. Itu artinya semakin bebas korupsi. Semakin skornya rendah, artinya tingkat korupsinya semakin tinggi. Indonesia itu posisinya di skornya di 30-an. Jadi masih jauh. Ini ada Denmark, Finlandia, Selandia Baru. Untuk Denmark sebagai contoh, bisnis bisa berjalan dengan mulus tanpa hambatan korupsi, suap atau pemerasan. Kemudian undang-undang kriminal dilaksanakan dan dipatuhi. Menjadi negara makmur, tunjangan pendapatan kecil, fasilitas kesehatan dan pendidikan gratis. Jadi ini hasil atau buah dari bebas korupsi ini adalah menjadi gratifikasi uang pelicin, pemerasan dan suap. Kadang-kadang mirip hampir sama, tetapi itu ternyata berbeda-beda. Suap terjadi jika pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas layanan dengan maksud agar urusannya lebih cepat walau melanggar prosedur. Kalau pemerasan itu justru kali ini. Kalau suap itu berarti yang aktifnya adalah customer. Kalau pemerasan yang aktif adalah kita sebagai klien kami, gitu kan? Kalau gratifikasi sama, gratifikasi kalau suap itu ada tujuan tertentu, kalau gratifikasi biasanya tidak ada embel-embel tujuan tertentu. Tetapi kita sebagai penerima biasanya menjadi nggak enak kalau korupsi yang berakibat merugikan negara dan merugikan negara. Oke, ini dari beberapa pendapat ahli. Kemudian faktor-faktor penyebab korupsi ada internal, eksternal. Internal nih kalau ini seperti tamak, tidak kuat moral, gaya hidup konsumtif. Eksternal bisa dari keluarga, bisa dari pergaulan. Biasalah kalau pergaulan hedonisme otomatis kita juga akan mengikuti. Teman punya HP iPhone 13, kita nggak mau kalah, kita beli yang 14. Nah, contoh kan seperti itu kan? Tapi biasanya enakan menunggu itu. Nah, ini adalah biaya sosial korupsi. Jadi selain korupsi yang hilang, uang negara yang hilang karena korupsi, ternyata kan ada dampak lain. Biaya antisipasi kejahatan, ada sosialisasi seperti penyuluhan, kemudian biaya reaksi terhadap korupsi ini ada pendidikan, seperti mulai ada penuntutan, polisi, kemudian sampai dengan penahanan. Biaya akibat korupsi ini sampai dengan penahanan ya. Jadi kadang gini, hilang duitnya mas 10 juta, tapi untuk proses memproses hubungan antara dampak korupsi, biaya korupsi, indikator berdasarkan pemberantasan korupsi. Nah ini dari dampak, kemudian dari dampak ini juga ada biaya sosial korupsinya, kemudian ada indikator pemberantasan korupsi. Ini saya sampaikan materi secepat, nanti saya coba share di grup ASN-nya. Saya sampaikan dulu untuk materi bisa dibaca-baca. Kemudian perbandingan antara kerugian negara dengan hukuman finansial koruptor. Intinya adalah ini. Jadi niat kita penindakan terhadap koruptor adalah salah satunya adalah pengembalian finansial kerugian negara, tetapi ternyata tidak. Ini sebagai contoh di tahun 2021 yang dirilis oleh ICW, kerugiannya sampai dengan 62,1 triliun. Yang pengembalian hanya 1,4 T, pengembalian cuma 1,4 T. Siapa yang akan menanggung beban ini? Sementara uang ini kan mungkin uang pinjaman dari luar negeri, uang segala macam. Tapi kan ada cicilan dibayar, negara tetap membayar sebagai tidak. Siapa yang nanggung? Tentu kita, selaku masyarakat pembayar pajak. Kita lah yang menanggung gap antara kerugian kehilangan uangnya dengan yang dikembalikan. Apa? Mulai dari ekonomi,
penurunan produktivitas menurun, pendapatan negara dari pajak, peningkatan utang negara menurun, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Kemudian sosial dari ketimpangan pendapatan, peningkatan kemiskinan, birokrasi di website, istilahnya fungsi pemerintah, sampai dengan politik, pemimpin koruptor, publik tidak lagi percaya terhadap demokrasi, kerusakan lingkungan, pertahanan keamanan hingga penegakan hukum. Jadi adil. Ini adalah prinsip atau nilai 9 nilai dari integritas itu sendiri. Oke, silakan nanti dibaca dua hari. Itu saja materi disampaikan. Post test, saatnya post test. Evaluasi ini bagaimana kita evaluasi pelaksanaan pemiluan kita hari ini. Ini kecil. Oke. Itu salah. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian, sambil mengerjakan post test dan evaluasi, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya silakan menyelesaikan kegiatan berikutnya. Saya sebagai calon penyuluh menyampaikan permohonan maaf bila ada penyampaian yang salah atau kurang pas. Nanti mungkin di lain waktu kita perdalam lagi terkait dengan penyuluhan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.